Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niluh Rani Asih. Saya perwakilan dari Gugus 2. Saya akan membacakan cerita berjudul Petaka Bunga Sumanasa. Indah nian bunga Sumanasa yang tumbuh di tengah-tengah Taman Sriwedari. Bunga itu bunga keabadian. Rata-rata setiap bidadari yang lewat di sebelahnya berhasrat memetiknya. Kendati mereka hanya bisa menelan liur manakala ingat akibat yang akan menimpa dirinya. Kenikmatan sesaat, penderitaan yang panjang. Suatu hari, tanpa disengaja, salah seorang bidadari bernama Arini yang sedang berdua dengan kekasihnya menyentuh bunga keramat itu. Bunga pun gugur. Menyikapi kejadian itu, Dewa Indra geram. Beliau akhirnya menghukum Arini. Dibilang hukuman, bisa juga. Yang pasti, engkau harus mampu menggoda pertapaan seorang resi bernama Ternawindu. Jangan sampai gagal, ingat kata-kataku, kata Dewa Indra pada Arini. Arini turun ke bumi dan ia rasakan betapa panasnya situasi bumi. Tidak seperti di surga yang adem dan sejuk. Kulitnya yang putih gading tidak tahan lagi. Akhirnya ia berteduh di tengah hutan rimba. Dalam perjalanan mencari tempat pertapaan Resi Ternawindu, ia telah melintasi jajaran pegunungan. Di antaranya dilewatinya gugus pegunungan Windya, Indrakila, kemudian Rewataka dan terakhir Gunung Gandamadana. Saat menuruni lereng Gunung Gandamadana, mata Arini tertumbuk pada sebuah gua tempat pertapaan yang memancarkan cahaya gaib. Maafkan hamba yang lancang telah mengganggu ketentraman pertapaan, ujar Arini pada sang pertapa. Pertapa yang khusus melaksanakan meditasi terbangun. Matanya terbelalak melihat seorang gadis cantik bersimbuh di hadapannya. Kendati paras Arini sangat menggairahkan, Resi Ternawindu tak terangsang. Sejak menjadi pertapa, ia sudah terbiasa mengendalikan nafsu, sehingga ia tak tergiur. Malahan ia bertanya dengan sopan tentang asal-usul Arini. Penuh keyakinan, Arini menduga Seramana ini akan tertarik padanya. Hamba sebenarnya datang dari surga Dewa Dharma. Beliau mengutusku sebagai hadiah kepadamu yang telah berhasil melaksanakan kebaktian seorang pertapa. Terserah Tuan, saya siap melayani Tuan, katanya berbohong. Mendengar kata-kata Arini, Resi Ternawindu mendelik. Aku tahu kau berbohong. Katakan sebenarnya, engkau diutus Dewa Indra untuk menggagalkan pertapaanku? Tidak, Tuan. Kalau benar engkau utusan Dewa Indra, maka kukutuk engkau tak akan bisa kembali ke surga. Meledaklah tangis Arini. Ia tak menduga kutukan Resi Ternawindu akan datang tiba-tiba. Akhirnya, secara jujur ia mengakui kebohongannya dan meminta sang resi agar mencabutnya lagi. Kutukan seorang resi sangat bingit, tidak mungkin dicabut. Namun, aku bisa membantumu, ujar Resi Ternawindu penuh rasa iba. Suatu hari nanti, engkau akan lahir ke dunia, menjadi seorang putri Raja Widarba. Di sanalah engkau berjumpa dengan kekasihmu yang kini berada di surga, bersedia turun menjelma menjadi seorang pangeran bernama Aja. Tatkala di puncak kebahagiaan kalian, tiba-tiba saja bunga Sumanasa luruh ke bumi, tepat jatuh di pangkuanmu. Saat itulah pertanda ajalmu tiba. Sekian tahun berlalu. Bidadari Arini akhirnya peroleh kesempatan menjalankan proses samsaranya. Ia lahir di tengah-tengah rakyat Kertakesika di negeri Ayodhya dengan nama Dewi Indumati. Baginda Prabu dan seisi keraton sangat menyayangi putri kerajaan berparas ayu ini. Bahkan kakandanya, Pangeran Boja, sangat memanjakannya. Apapun permintaan adiknya selalu dipenuhi. Ia pun merasa tersanjung. Tiada lama keindahan itu berlangsung, ayahandanya tiba-tiba jatuh sakit. Istana gempar, dan takdirnya pun menjemput. Ayahandanya berpulang.
Indumati yang biasa ceria berubah bertampang durja. Beberapa selang waktu, seperti yang telah direncanakan, beberapa selang waktu bundanya menyusul. Indumati semakin terguncang. Sempat ia frustasi dengan cara menghabisi dirinya. Andai kata Pangeran Boja terlambat, Indumati pasti telah membiru. Akhirnya, berkat kesabaran Pangeran Boja, adiknya itu berangsur-angsur pulih dari derita piskis menahun. Bulan berganti tahun. Di bawah pengelolaan Raja Muda Boja, negeri Widarbha menjadi negeri yang tangguh. Indumati sekarang bukan lagi remaja yang pemuram. Ia tumbuh menjadi putri jelita berparas cahaya. Konon, semua negeri ingin mempersyutingnya menjadi mahkota idaman istana. Hal itu dirasakan sekali oleh Pangeran Boja. Dia pun mengadakan sayembara, diumumkan ke pelosok Buana. Alkisah, sampailah sayembara memperebutkan putri Widarbha ke telinga Raja Ayodhya, Raja Ragu. Awalnya ia tak tertarik, namun karena desakan putranya Pangeran Aja, Raja Ragu lantas memutuskan mengikuti sayembara itu dengan mengutus Pangeran Aja. Sesungguhnya minat pangeran timbul berkat sentuhan keindahan syair seorang pengawi muda di istana Ayodhya bernama Kawidosa yang merindukan kekasihnya di negeri seberang. Karena tekanan orang tuanya, cinta mereka terpisah. Pangeran Aja pun kasihan pada Kawidosa. Ia ingin membantu melalui jalan tidak langsung mempertemukan mereka di saat sayembara itu. Pangeran Aja tiada beban. Pangeran Aja tiada beban. Pangeran Aja tiada beban. Andai kata ia tak berhasil mempersyuting Putri Widarbha, ia tak akan kecewa asalkan sang pengawi istana sahabatnya itu bahagia. Perjalanan mereka tersandung oleh sungai Narmada. Seekor gajah liar muncul dari permukaan air menyerang mereka. Pangeran Aja yang sakti mandraguna berhasil menaklukkan si gajah liar jelmaan Priyambada itu. Putra Gandharwa Citrararta. Priyambada yang terbebas dari kutukan sangat gembira, seraya menganugerahkan panah sakti bernama Sang Mohana. Pendek cerita, tibalah Pangeran Aja di negeri Widarbha. Semua mata tertuju padanya. Umpat iri dan dengki raja-raja peserta sayembara tertumpah padanya. Namun, Pangeran Aja teguh hati. Sayembara pertama, kemampuan di bidang kesenian dan sastra. Berkat kemampuan Kawidosa, Pangeran Aja mengungguli semuanya. Indah nian puisi penyair Ayodhya itu, kata Indumati pada dayang-dayang kesayangannya, Sunanda. Maaf Tuan Putri, penyair itu adalah kekasih hamba. Ia bernama Jayawapsa. Dulunya ia adalah pemuda miskin, sehingga ayah hamba mengusirnya. Bertahun-tahun hamba merindukannya. Tanpa sengaja kami bertemu di sini, ucapnya sepenuh hati. Usai sayembara ketangkasan yang diungguli oleh Pangeran Aja, rakyat negeri Widarbha bersorak-sorak. Kini giliran Indumati menjatuhkan pilihannya. Ia berjalan membawa kalungan bunga di depan peserta. Pertama, Raja Magadha dilewatinya. Lalu Awangga, Awanti, Anupa, Susena, Hemangga, dan Pandya. Mereka kecewa luar biasa. Pada saat langkahnya berada di hadapan Pangeran Aja, wajah Indumati tersipu. Lengannya mengulurkan rangkaian bunga dikalungkan di leher Pangeran Aja.
Meledaklah suara gemuruh tepuk tangan rakyat Widarbha. Pikiran mereka setuju, pilihan putri tidak salah. Akhirnya, mereka pun menjadi pasangan yang serasi. Pesta pernikahan pun dilangsungkan di Widarbha. Pangeran Aja memboyong putri Widarbha ke Ayodhya. Dalam perjalanan, mereka dicegat oleh persengkokolan raja-raja yang kalah dan kecewa. Namun, berkat panah Sang Mohana, para raja terkapar pingsan. Perjalanan mereka selamat sampai di Ayodhya. Saat Raja ragu menyerahkan tampuk pemerintahan Ayodhya pada Pangeran Aja, permaisurinya melahirkan putra. Kanda, siapa nama putra kita? Duh permaisuriku, Ayodhya akan menjadi negeri masyhur di tangan putra kita. Menurut Pawisik yang Narada, dari keturunan putra kita akan lahir seorang titisan Dewa Wisnu yang akan meluruskan tatanan dunia. Maka ku beri nama putra kita Dasarata. Langit memancarkan cahaya biru, terangnya semakin terang. Pertanda kata-kata Raja Ayodhya sangat pingit. Betapa bahagianya mereka menyambut kedatangan Dasarata di dalam kehidupan keluarganya. Suatu hari mereka berlibur di hutan. Raja Aja terinspirasi menulis puisi tentang kesedihan seorang kekasih yang bunuh diri. Indumati yang membaca lirik puisi itu sangat terkesan. Perlahan-lahan pikirannya menafsir lain. Aku takut Aja akan meninggalkanku, keluh batinnya. Wajah Indumati berubah murung. Melihat wajah raut sedih istrinya, Aja menghiburnya. Namun tiba-tiba saja angin bertiup kencang. Sekuntum bunga jatuh tepat di dada Dewi Indumati. Setelah dipungut, diamati dengan sesama, bunga itu bercahaya keemasan. Tak mungkin bunga sembarangan, begitu pikirnya. Akhirnya tiba-tiba Indumati jatuh pingsan. Setelah sadar sebentar, ia pun meninggal. Saking cintanya, Pangeran Aja sedih ditinggalkan permaisurinya. Dari kesedihan berubah menjadi kemarahan. Ia menuduh bunga itu penyebabnya. Lalu dibawa bunga itu kepada seorang pertapa. Oleh pertapa dijelaskannya bahwa bunga itu adalah bunga Sumanasa. Om Santi 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 Om.